Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama Celita Now lagi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Liwa. Sekarang kita lagi prepare buat persiapan tindakan laparotomi pada ibu-ibu hamil 23-24 minggu, kurang lebih 6 bulan dengan kehamilan intraabdominal atau di dalam perut. Jadi hamilnya di luar rahim bercampur bersama usus dan organ-organ di dalam perut lainnya. Hebatnya, ini bayi bisa berkembang sampai 6 bulan, tapi sayang sekali janinnya sudah meninggal. Kasus yang sangat langka, jadi nanti Celita Now akan berbagi pada Molly Meranai. Oke, kita lagi persiapan. Mudah-mudahan dilancarkan tindakan operasinya. Oke. Kita baru saja selesai operasi, alhamdulillah lancar, insya Allah. Tapi pun Molly Meranai, sebelum Celita Now mengeksplor tentang kehamilan abdominal, jangan lupa like and subscribe. Operasi yang kita lakukan tadi berjalan lancar meskipun durasinya cukup lama karena harus sangat hati-hati mengingat ari-ari atau plasenta tidak kita angkat karena dia melekat di organ intestinal atau usus, sehingga apabila kita angkat sangat berisiko sekali terjadinya perdarahan. Kasus ini Celita Now angkat karena sangat langka. Bahkan dalam sebuah jurnal mengatakan bahwasanya angka kejadian kehamilan abdominal itu 1/10.000 sampai dengan 1/30.000 dari kehamilan. Kehamilan abdominal ini 50-90% umumnya terjadi misdiagnosis. Karena apa? Karena semakin besar usia kehamilan, si rahim karena tidak ada janin di dalam rahim dia tidak berkembang. Dalam artian dia kecil, sehingga ketika janin yang di rongga abdomen, di rongga perut membesar, sehingga rahim sering tidak terlihat. Jadi apabila kita melakukan pemeriksaan, ya, tampak seperti sebuah kehamilan biasa saja. Kita mengetahui kehamilan di luar rahim atau kehamilan abdominal ini biasanya tanpa disengaja. Umumnya apabila sudah kita lakukan perangsangan atau induksi untuk salinan gagal, kemudian kita lakukan tindakan operasi, pada saat melakukan operasi baru diketahui, oh ternyata ini hamilnya tidak di dalam rahim. Nah, kehamilan abdominal adalah salah satu jenis dari kehamilan ektopik. Jenis kehamilan ektopik bermacam-macam. Umumnya 95% kehamilan ektopik itu terjadi di saluran tuba, fallopian atau saluran indung telur. Karena disitulah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan atau tempat bertemunya antara sperma dengan sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium. Kemudian dia akan ditransfer atau berjalan masuk ke dalam rongga rahim dan berimplantasi atau bernidasi di dalam dinding rahim, menetap di situ, membesar sehingga menjadilah kehamilan yang normal yang ada di dalam rahim. Nah, kehamilan ektopik tidak terjadi hal senormal yang saya sampaikan tadi. Bisa saja kehamilan tersebut tumbuh di saluran indung telur, atau bisa saja dia hamil di rahim tapi dia di tanduk rahim, di ujung rahim, atau kehamilan kornu. Atau bisa juga dia hamil tidak di saluran indung telur tapi dia di indung telurnya, kehamilan ovarium. Kemudian bisa juga dia hamil di dalam rahim tapi dia terlalu turun, jadi dia menjadi kehamilan servikal. Nah, untuk kehamilan abdominal itu sendiri sekitar 1,4% dari seluruh kehamilan ektopik itu kehamilan abdominal. Kehamilan abdominal terbagi menjadi dua, yaitu kehamilan abdominal yang primer dan yang sekunder. Primer itu dia benar-benar berfertilisasi dan berinflantasi di luar rahim dari awal. Seringnya kehamilan abdominal itu yang sekunder.
Jadi dia berfertilisasi dan berimplantasi atau tumbuh menjadi calon janin itu di saluran indung telur, atau bahkan dia sudah bernidasi atau berimplantasi di rahim, tapi karena faktor-faktor tertentu membuat ia keluar ke dalam rongga abdomen. Pertama, sudah terjadi pembuahan di saluran indung telur, pecah. Dalam artian dia tidak balik ke dalam rahim. Si calon janin ini pecah, jatuh dalam rongga abdomen dan kantungnya tidak pecah. Sehingga dia berimplantasi, nempel di rongga perut, tumbuh membesar layaknya hamil normal seperti biasa. Atau ya sudah masuk ke dalam rahim, biasanya ini pada yang riwayat operasi sesar, dia bernidasi atau berimplantasinya di skar luka operasi atau di tempat luka operasi yang terdahulu, sehingga dia tumbuh di situ, meregangkan, membuat suatu celah sehingga dia bisa keluar. Itu yang dinamakan fistul, keluar secara utuh dan tumbuh berkembang di luar rahim, sehingga terjadilah kehamilan abdominal sekunder. Nah, pada kasus yang cerita Nau kerjakan tadi, ini adalah kehamilan abdominal sekunder. Kenapa? Ternyata di bagian depan rahim atau di bagian anterior, di bekas luka operasi itu terdapat celah atau fistula yang cukup besar. Jadi kemungkinan ini hamil sudah masuk ke dalam rahim, tapi karena dia berimplantasi di skar luka operasi sehingga terbentuk fistula oleh reaksi inflamasi atau penekanan dari si calon janin hingga dia keluar dan tumbuh berkembang di dalam perut atau di abdominal. Sehingga kita tadi melakukan sekaligus histeroterapi, yaitu adalah perbaikan celah di rahim. Ya, kita lakukan penjahitan sehingga kembali tertutup seperti semula. Dan pada kasus ini pasien memang sudah melakukan tindakan operasi sesar 3 kali. Nah, ini mulai perlu awas juga dalam hati-hati apabila ada keluarga, saudara atau sanak filih atau muli maneh sendiri apabila sudah sesar yang ketiga kali, saran saya langsung saja dilakukan steril maneh. Dan satu lagi, kehamilan ektopik lebih mudah terdiagnosis itu pada trimester awal. Apabila dia sudah masuk kehamilan lanjut atau usia kehamilan di atas lebih dari 3 bulan, ya itu semakin sulit untuk mendiagnosisnya. Nah, ini pesan moralnya adalah pada muli maneh, kenapa pada setiap kehamilan dianjurkan untuk melakukan screening atau melakukan tindakan ultrasonografi ke dokter kandungan. Trimester pertama paling tidak 1 kali harus melakukan kunjungan ke dokter kandungan untuk melakukan antenatal care atau melakukan perawatan ultrasonografi. Trimester kedua juga harus 1 kali minimal melakukan evaluasi ultrasonografi, dan trimester ketiga juga melakukan minimal 1 kali, jadi selama kehamilan 3 kali. Ya, ini pasien sudah 3 kali operasi, ya menolak disteril pada saat operasi yang ketiga. Kehamilan yang keempat ini tidak pernah melakukan antenatal care, tidak pernah melakukan ultrasonografi, sehingga datang karena merasakan gerakan janin tidak dirasakan lagi, janin sudah tidak ada atau sudah meninggal, dan ya fatalnya ternyata kehamilannya bukan di dalam rahim. Apa sih dok gejala atau tanda kehamilan yang di luar rahim atau kehamilan ekstrauterin atau kehamilan ektopik? Biasanya tidak akan berkembang. Apabila terjadi kehamilan ektopik, biasanya usia di bawah 14 minggu atau trimester awal dia akan pecah, sehingga akan menimbulkan gejala shock atau perdarahan, ya. Kemudian dia akan mengalami abdominal pain, nyeri perut yang sangat hebat karena terjadi perdarahan di rongga abdomen, dan bisa juga sampai terjadi kematian. Khasnya ya dia hamil, sehingga kita langsung mengarah ke sebuah kehamilan ektofik yang kita kenal dengan istilah kehamilan ektofik terganggu. Jadi kehamilan di luar rahim dia pecah atau terganggu sehingga menimbulkan abdomen. Nah, bagaimana gejala dan tanda pada kehamilan abdomen yang
tidak pecah, sehingga dia menjadi kehamilan abdominal yang seperti kita kerjakan tadi, bisa sampai 6 bulan si pasien tidak mengeluh ada tanda-tanda nyeri abdomen. Biasanya kita curiga ke kehamilan atau extrauterine yang tipe abdominal itu biasanya apabila kita kalau meraba perut sepertinya terlalu dekat jarak atau teraba banget bagian-bagian janinnya, mungkin bahkan kayak gerakan tangan tuh bisa kepegang karena dari dinding perut langsung teraba janin yang hanya dilapisi oleh selaput amnion. Untuk kehamilan abdominal tingkat misdiagnosisnya itu 50-90%, bahkan dengan ultrasonografi atau USG pun masih terjadi kesalahan apabila kehamilan sudah besar. Nah, alhamdulillah mulai mana cerita now sebelum kita melakukan tindakan operasi kita sudah mengetahui extrauterine tadi. Beranjak dari yang saya jelaskan mengenai kehamilan abdominal bukan berarti suatu saya menakut-nakuti kepada mulai mana sekalian, tapi untuk lebih mawas diri, berhati-hati, dan supaya untuk melakukan tindakan ultrasonografi supaya bisa terdeteksi dini apabila ada masalah-masalah dalam kehamilannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari cerita Now hari ini. Sekali lagi untuk teman sejawat tanpa maksud untuk menggurui, kritik dan saran sangat saya harapkan karena ilmu saya juga terbatas, dan kepada Mulimana semua semoga ini bisa bermanfaat dan memotivasi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi.